Saya sudah tahu Pak Ustadz tidak mau ada tumpeng karena timnya sudah bilang. Kenapa Pak Ustadz nggak berkenan? Oke, sekarang kita tinggal lihat. Tumpengan ini apa? Untuk apa? Sebenarnya ini yang pengen saya pelajarin di tahun ini sih Pak Ustadz. Ada yang namanya dengan Islam asli, kalau saya nyebutnya Pak Ustadz ya. Ada yang dinamakan dengan Islam tradisi. Dan ini bercampur aduk semuanya, sampai saya pun nggak ada yang tahu lagi nih. Ini Islam yang mana nih? Saya pikir tumpengan itu adalah Islam selama ini. Jangan kau temukan kuburan kecuali yang kau samaratakan dengan tanah. Jangan diwarnahin, jangan ditulisin, jangan diterangin. Kalau kita kan sekarang malah pagar, tembok, dan segala macam itu. Kalau mereka bilang, tapi kan ini di sekitar lingkungan saya semua lakukan. Nah itu kan berarti sudah jadi tradisi. Oh. Dianggap tradisi itu. Makanya kami sering bahasakan begini sederhana dok. Jadikan Islam sebagai tradisi, jangan tradisi diislamkan. Saya deg-degan download tahun ini. Sumpah beneran Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya disclaimer dulu Pak Ustadz. Download ini saya buat pertama kali dengan Ustadz Felix Xiao pada waktu itu. Kita diskusi bareng, pengen berikan pelajaran tentang Islam. Dan acaranya sukses luar biasa besar. Tahun lalu saya sempat nggak bisa mengadakan karena ada beberapa sedikit masalah. Tapi tahun ini saya siap belajar lebih banyak. Saya sudah izin juga dengan Ustadz Felix Xiao. Saya pengen belajar lebih dalam dan saya pengen belajar dengan Ustadz Khalid Basalamah. Sudah izin juga dengan beliau juga. Kenapa? Karena saya pengen belajar, tahun ini saya pengen lebih dalam dan pengen lebih serius belajar tentang Islam. Bukan hanya permukaan, tapi pengen jauh lebih dalam. Dan saya pengen belajar dari seorang salafi. Dan menurut saya orang yang paling tepat adalah Ustadz Khalid Basalamah. Pak Ustadz, pertanyaan pertama Pak Ustadz. Tadi saya pengen kita syukuran dulu Pak Ustadz. Saya sudah siapkan, apa itu namanya? Tumpeng. Saya sudah siapkan tumpeng. Saya sudah tahu Pak Ustadz tidak mau ada tumpeng. Karena timnya sudah bilang bahwa katanya itu nggak ada di sunnah Nabi ya katanya ya. Kenapa Pak Ustadz nggak berkenan? Boleh nggak saya tahu? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebaiknya semua penyampaian agama dimulai dengan memuji Allah dan salawat kepada Nabi SAW dulu. Dan saya pribadi untuk Dr. Richard dan semua teman-teman yang coba membuat konten-konten kreatif dengan tujuan tentunya lebih memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat, itu sangat positif. Karena terlalu banyak sekarang setelah media ini berkembang, generasi muda kita berubah-ubah buat konten tapi tidak berkualitas. Sehingga tidak berbagi edukasi urusan dunia apalagi urusan akhirat. Nah seperti itu dulu. Kalau masalah syukuran, saya tidak pernah menolak sebenarnya. Dalam Islam, boleh saja orang bersyukur. Bahkan dalam surah Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah nomor 14 ayat 7, di potongan ayatnya, La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambah, kata Allah. Jadi syukur itu bagian daripada ibadah yang mulia di sisi Allah. Selalu berterima kasih pada Allah. Cuma memang, karena dia bagian daripada ibadah, dia harus terbatas sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Nah gitu. Karena memang Nabi Muhammad SAW diutus dan para nabi-nabi semua untuk menjadi suri tauladan. Terutama yang berhubungan dengan masalah ibadah. Yang berhubungan langsung bagaimana kita bermuamalah atau berinteraksi dengan Sang Pencipta Allah. Doa, berzikir, tawaf, sa'i, di mengelilingi Ka'bah ya, dan jalan antara Bukit Safa dan Marwah kalau haji dan umrah, orang berjihad, orang menuntut ilmu, banyak sekali hal yang harus mengikuti tata cara dari Nabi SAW. Nah yang baru diutus oleh Allah dalam surah Al-Ahzab dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pada diri Rasulullah Muhammad SAW ada suri tauladan yang baik buat kalian. Maknanya ciplak hidup beliau semuanya. Bagi orang yang mau berzikir kepada Allah, orang yang mau mendapatkan balasan terbaik nanti di akhirat dengan surga, dan bagi orang yang ingin bertemu dengan Allah, ingin mendapatkan balasan terbaik di surga, dan ingin berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi memang kita harus menjadikan beliau sebagai surga. Nah bagaimana Nabi SAW bersyukur? Ada kan beliau contohkan. Yang pertama itu menggunakan lisan dengan sering mengatakan Alhamdulillah. Dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan,
Nabi SAW kalau dapat nikmat yang menggembirakan, maka beliau membaca, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Kurang lebih artinya gini, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Artinya, saya tidak bisa dapat ini kecuali Allah yang kasih. Nah, gitu. Dan kalau beliau sedang ditimpa ujian pun, beliau masih mengatakan, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji dan puja kehadirat Allah atas segala sesuatunya. Jadi dalam dua keadaan Nabi selalu bersyukur. Oke. Itu pertama yang dengan lisan. Yang kedua tentunya menghadirkan hati. Dalam arti kata, jangan sampai kita bilang Alhamdulillah tapi hati kita ragu. Benar gak sih Allah dengar? Benar gak saya akan dibalas nanti kalau orang bersyukur akan ditambah? Harus diikuti. Karena syukur ini bergabung antara ibadah badan, lisan, dan juga ibadah hati. Selaras dengan hati ya? Betul. Oke. Jadi betul-betul kita tulus dari hati, memang yakin. Saya kalau ucapin ini, saya berterima kasih kepada pemberi ini, Allah. Dan juga saya yakin akan mendapatkan balasannya. Yang ketiga adalah aplikasi dengan anggota tubuh. Yang lainnya ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak pantas orang yang diberikan nikmat oleh Allah, kemudian dia gunakan nikmat tersebut di atas kemaksiatan. Contoh misalnya dikasih kesehatan, tapi justru dipakai pelanggaran agama. Dikasih kepintaran, malah untuk membangkang. Nah gitu ya. Oke. Malah itu, untuk menipu. Iya gitu. Jadi dia harusnya, justru nikmat itu, oh saya diberikan kelebihan nih. Mirip orang kerja di satu perusahaan, di saat dia diberikan kedudukan yang baik di perusahaan, pegawai yang berakal dan profesional, dia pasti akan memaksimalkan jabatannya dengan menjaga nama baiknya. Terus mengejar prestasi, terus menjaga wibawahnya dan segala macam. Nah beda dengan orang yang justru kalau dia dapat jabatan begitu, saya kan sudah sampai pada tingkat manajer atau GM, yaudah deh saya sewenang-wenang aja gitu. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya kok. Nah itu pasti akan kena batunya nanti. Nah contohnya seperti itu. Nah jadi anggota tubuh ini banyak dengan kita berbagi dengan orang, berterima kasih. Misalnya kita dapat rezeki nih, kita bagi makanan, kita membantu orang susah. Makanya sahabat Nabi namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan siapa yang dikaruniai rezeki oleh Allah, hendaknya dia melanjutkan silaturahim. Harusnya dia lebih dekat dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dengan pamannya, dan bantu mereka. Memperindah jamuan buat tamunya. Kalau dulu mungkin dia cuma mampu beli, menghidangkan segelas teh sama kue kering misalnya. Sekarang karena dia sudah punya kemampuan, dia beri main course, makanan yang lebih sempurna gitu kan. Contohnya, mungkin tamu pulang diberikan hadiah baju dan segala macam. Kemudian dia membantu orang miskin, para mujahidin, ibnu sabil, orang terputus jalan maksudnya. Dan semua bidang-bidang yang masuk ke masalah kegiatan sosial. Oke. Serta juga dari sisi lain, dia bersabar terhadap apa yang menimpa hartanya. Seperti orang utang gak bayar, dia investasi gagal, itu akan ada. Tidak semua investasi berhasil, tidak semua utang dibayar. Akhirnya. Itu ada ujiannya pasti. Kata beliau, karena semua itu akan membawa si pemilik harta yang diberikan ini, itu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke. Nah seperti itu. Itu bentuk bersyukur. Ya, itu semua bentuk bersyukur. Jadi kalau kayak tumpengan. Oke. Sekarang kita tinggal lihat. Tumpengan ini apa? Untuk apa? Kalau misalnya saya mendapatkan penghasilan tambahan, sukses di bisnis saya ingin mengirimkan Dr. Richard makanan. Oke. Tadi diperbolehkan dong, kalau kan kata Pak Ustadz tadi kan berbagi boleh kan? Tentu saja. Ya. Berarti saya memberikan makanan tumpeng, silakan. Boleh saja. Silakan kita kasih tumpeng, kita kasih, kalau mungkin dari restoran Timur Tengah nasi mandi, mungkin dari Jogja gudeg misalnya, dan seterusnya itu gak ada masalah. Karena memang dia tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang sifatnya ritual. Oke. Dalam arti kata gini, contoh misalnya, kapan tumpeng itu nggak boleh? Tumpengnya kan halal, nasi kuning segala macam. Tapi kalau ada orang datang ke kuburan, yang dikultuskan kuburan itu adalah kuburan bisa mendatangkan mudarat atau manfaat buat dia, lalu dia jadikan sesajen, di saat itulah tumpeng jadi masalah nih. Oh. Walaupun dia menganggap itu syukuran dia. Misalnya sebagai tanda syukur, bisnis saya berhasil, saya akan berikan tumpeng ini sesajen di kuburan kiai ini atau syekh ini misalnya. Nah itu tidak pernah Nabi contohkan, tidak pernah Nabi menyuruh memberikan makanan atau sesajen di kuburan para syuhada Uhud misalnya. Atau sahabat-sahabat yang meninggal di kuburan Baqi, kuburan yang ada di sebelah masjid Nabi SAW, yang tentu kuburan tersebut didoakan oleh Nabi, penghuninya akan dimaafkan. Jadi tinggal peletakannya saja. Oke, saya paham Pak Ustadz. Jadi sebenarnya
ini yang pengen saya pelajarin di tahun ini sih Pak Ustadz. Ada yang namanya dengan Islam asli, kalau saya nyebutnya Pak Ustadz ya. Ada yang dinamakan dengan Islam tradisi. Dan ini bercampur aduk semuanya, sampai saya pun nggak ada yang tahu lagi nih. Ini Islam yang mana nih? Saya pikir selama ini tumpengan itu adalah tradisi, bukan tradisi. Saya pikir tumpengan itu adalah Islam selama ini. Saya pikir selama ini silaturahmi pas ketika Lebaran itu adalah Islam selama ini. Tapi ternyata pada waktu kita ngobrol dengan Ustadz Felix Shaw, ada yang dinamakan dengan Islam, ada yang dinamakan dengan tradisi Islam. Nah ini pengen saya bahas Pak Ustadz. Tapi sebelum saya bahas, acara download tahun ini, itu kita disupport penuh oleh pusatmas.id, jual emas dengan rasa aman untuk kalian semuanya. Jadi bagi kalian semuanya pengen jual emas, nggak ada surat, atau kalian ragu, kalian takut emas kalian itu salah, karena akan diukur pakai alat yang khusus, kalian silakan datang ke pusatmas.id. Pak Ustadz, saya pengen tanya Pak Ustadz, kemarin saya sudah ngobrol dengan Ustadz Felix Shaw di episode pertama download dulu. Ada yang, kita kaget juga, ada yang namanya Islam, ada yang dinamakan dengan tradisi Islam. Yang tadi saya bilang berbaur jadi satu Pak Ustadz. Saya pengen pertegas lagi dan pengen perdalam ini Pak Ustadz. Yang mana sih yang benar-benar Islam? Atau sebelumnya saya pengen mulai dari, katanya kalau pengen belajar Islam yang sesungguhnya, belajarlah dari seorang salafi, yaitu Ustadz Khalid Basalamah. Apa itu salafi Pak Ustadz? Saya kurang setuju kalau mengatakan belajar Islam itu berarti dari Ustadz Salafi. Nah, belajarlah Islam dari orang yang memahami Islam itu dengan benar. Lebih seperti itu sih. Kalau istilah salafi itu kan teman-teman kita menyampaikan kemurnian agama. Misalnya, setiap kali ada yang ditanyakan sebuah hukum, maka pasti akan dikedepankan dalil. Ayat Al-Qur'annya ini, hadis Nabi ini. Contoh dari sahabat seperti ini. Nah, sahabat-sahabat Nabi itu diistilahkan dengan kaum salaf. Kaum terdahulu. Nah, seringkali mereka bilang, kaum salaf itu biasanya dikembalikan kepada 3 generasi awal. Jadi, sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Jadi, sahabat itu yang belajar dari Nabi Muhammad SAW langsung. Tabi'in ini yang belajar dari sahabat Nabi. Tabi'in yang belajar dari sahabatnya sahabat Nabi. Gitu. Oke, 3 generasi. Kenapa 3 generasi ini? Karena Nabi sendiri yang bilang. Kata Nabi SAW, sebaik-baik abad generasi adalah generasiku. Berarti sahabat. Lalu generasi sesudahnya, lalu generasi sesudahnya. Di sini ulama hadits mengatakan berarti tolok ukur seseorang kalau mau belajar kembali kepada 3 generasi ini. Itu yang diistilahkan dengan kaum salaf. Nah, teman-teman yang suka sampaikan ini diberikanlah julukan salafi. Padahal sebenarnya mereka itu mengajak kepada kemurnian ajaran supaya jangan berwarna-warni. Nah, seperti itu. Apa yang dulu Nabi ajarin, apa yang dinukil kepada para sahabat, tabi'in belajar dari sahabat, tabi'in belajar, maka itu aja murni diajarkan pada umat. Nah, seperti itu. Oke, Pak Ustadz, saya bodoh Pak Ustadz, ajarin saya. Jadi kita itu kalau pengen belajar agama Islam, yang benar-benar real Islam, yang harus kita percaya, itu apa saja? Pasti Al-Quran satu. Ada yang namanya hadis lagi, ada yang namanya sunnah lagi, ada yang namanya, apalagi ya, kata kiai lagi. Yang mana sih yang harus kita dengerin dan harus kita pelajarin dengan benar-benar ini real Islam? Oke. Al-Quran kita sepakat dulu ya. Kitabullah dan kalamullah. Dia kitabnya Allah dan perkataan Allah murni. Al-Quran bukan makhluk. Gitu. Dia rujukan semua umat Islam seluruh dunia. Terdiri dari 114 surah. Semuanya otentik. Dari awal turun sampai menjelang hari kiamat akan sama. Makanya umat Islam yang hafal Quran di benua manapun, di Eropa, di Amerika, di Asia, di Afrika, sama. Akan sama urutan surah pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Al-Imran, yang keempat An-Nisa, yang kelima Al-Ma'idah, Al-An'am, dan seterusnya sampai surah nomor 114 An-Nas. 6.000 sekian ayat. Itu rujukan utama. Yang kedua adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi SAW ini sebenarnya dia terdiri dari perkataan Nabi, diistilahkan dengan qauliyah, perkataan Nabi. Kemudian bisa juga ada perbuatan Nabi, dikenal dengan istilah fi'liyah. Contoh perkataan Nabi bilang kerjakanlah ini, lakukanlah ini misalnya. Atau jangan lakukan ini, gitu kan? Tinggalkanlah itu misalnya. Atau Nabi perbuatan. Contoh Nabi praktekin sendiri sholat, praktekin sendiri berperang, jihad, membela agama, praktekin sendiri haji. Dan beliau mengatakan,
Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat sebagaimana kalian lihat persis saya lakukan salat itu. Sampai Nabi pernah naik di atas mimbar untuk mempraktekin salat biar kelihatan. Oke. Haji juga begitu. Khudu anni manasikakum. Ambil manasik haji itu dari aku. Sampai Nabi itu betul-betul mempraktikan, menunjukkan waktu di Mina tanggal 8 hari Tarwiyah itu apa saja yang dikerjakan. Sampai sahabat itu menukil Nabi pakai unta warna apa, jalan di mana, apa yang Nabi baca semua dinukil. Karena Nabi bilang, ambil manasik ini dari aku. Peperangan juga begitu. Apa yang Nabi SAW contohkan, seperti misalnya mengatur strategi perang, kemudian mengumpulkan harta sebelum membentuk pasukan, kemudian beliau kasih syarat para pasukannya nggak boleh membunuh wanita, anak-anak, nggak boleh merusak fasilitas umum, nggak boleh membunuh orang yang menyerah, tidak boleh memulai penyerangan kecuali sudah tawarkan Islam terlebih dahulu. Banyak yang dicontohkan. Itu contoh. Kemudian yang ketiga, masih di sunnah Nabi ya, itu namanya takririyah, persetujuan Nabi. Jadi apa yang Nabi SAW lihat dari sikap dan perbuatan seorang sahabat, dan ternyata itu Nabi tidak tegur, Nabi diam aja, berarti persetujuan Nabi. Sebagai contoh misalnya, pernah ada sahabat namanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau makan biawak padang pasir. Ditangkap, terus dibakar, dihidangkan depan Nabi. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah silahkan. Nabi SAW diam, lalu beliau mengatakan, hadza laisa bi ardi qaumina. Ini bukan dikenal di wilayah kami. Tapi Nabi nggak larang Khalid bin Walid. Khalid bin Walid makan di depan Nabi. Ini berarti takririyah, setuju. Nabi setuju, nggak apa-apa. Nah selama ada perkataan Nabi, perbuatan contoh Nabi dan persetujuan Nabi, berarti dia adalah sunnah Nabi. Nah biasanya digabungin, diistilahkan dengan hadis. Itu namanya hadis? Iya. Nah kalau sunnah sendiri, kalau diitlakkan untuk Nabi, berarti sudah masuk semua tiga hal tadi itu. Tapi kalau kita itlakkan sunnah secara global, maka masuk juga perkataan dan perbuatan sahabat-sahabat Nabi. Jadi kalau dibilang berpeganglah pada Al-Quran dan sunnah, berarti Al-Quran dan contoh dari Nabi dan sahabat Nabi. Karena ada sahabat-sahabat Nabi kan, mereka berbeda-beda level ya. Misal Dr. Richard punya teman yang selalu bersama-sama dalam seharian. Ada juga mungkin temannya Dr. Richard dekat, tapi ketemunya cuma seminggu sekali. Mungkin ada juga teman dekat, tapi ketemunya sebulan sekali. Gitu-gitulah. Nah, saya kasih contoh ini supaya dipahami, Nabi Muhammad SAW itu punya banyak sahabat. Tapi ada sahabat Nabi yang standby. Dia 5 waktu sholat sama Nabi kemana dia ikut, ke pasar, segala macam gitu. Ada yang cuma ketemu sejumat sekali. Jumat aja dia ada waktu datang. Ada yang cuma ketemu sebulan sekali. Ada yang ketemu cuma 1 kali dalam perjalanan jihad. Ada yang datang cuma masuk Islam lalu pergi. Gak pernah ketemu Nabi sampai meninggal. Nah level-levelnya ini membuat mereka berbeda-beda dalam menyampaikan. Nah dan juga kadang-kadang kalau wahyu sedang turun. Kan Nabi SAW sampaikan kepada siapa yang ada. Contoh Nabi mendapat wahyu dari Jibril AS. Misalnya tentang satu perintah apa dari Allah. Maka misal yang hadir situ 10 orang sahabat. Maka boleh sampaikan. Telah datang Jibril kepadaku menyampaikan ini. Nanti 10 orang ini menyampaikan kepada yang lain. Makanya banyak sekali hadis-hadis yang sahabat sampaikan dinukil dari Nabi Muhammad. Mungkin yang satu dengar, yang satu belum pernah dengar. Nah, berarti kalau diitlakkan sunnah secara global, itu masuk juga dengan perbuatan-perbuatan dan perkataan sahabat. Diambil daripada hadis Nabi SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa rasyidin mahdina min ba'di. Berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Maksudnya 4 pemimpin yang menjadi raja setelah Nabi meninggal. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Dikenal dengan khulafa rasyidin. Berpegang pada sunnahku dan sunnah mereka. Nah disilakan juga dengan sunnah di situ. Jadi kalau kita mau, apa nih yang saya harus dengar? Ya Al-Quran. Apalagi sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan perlu diikutin dengan satu statement menarik, yaitu sesuai dengan yang dicontohkan juga dan dinukil oleh para sahabat Nabi. Karena para sahabat Nabi ini hadir melihat wahyu turun. Karena kalau kita coba bilang, Al-Quran dan sunnah aja, semua orang bisa mengklaim itu. Tapi dia bisa menginterpretasikan, dia bisa menjabarkan sesuai dengan apa yang dia faham. Akhirnya berbeda dengan apa yang sahabat fahami. Karena sahabat ini hadir pada saat itu kan. Tapi kalau misalnya saya sering dapat kutipan kayak gitu Pak Ustadz, katanya dari orang yang terpelajar dari Arab ya katanya, yang menerjemahkan atau memberikan memberikan tafsir. Itu bagaimana Pak Ustadz kalau gini, kalau ayat Al-Quran itu ditafsirkan.
Tafsir itu maksudnya dirincikan. Di antaranya sebab turunnya ayat itu, kapan turun, siapa saja yang hadir. Itu sababun nuzul namanya. Bisa juga misalnya dari ayat itu ada yang ditujukan sebagai sebuah hukum yang Allah ingin sampaikan. Itu semua dirincikan di ilmu tafsir namanya. Jadi Al-Quran terus ada tafsirnya, merincikan apa yang dimaksudkan, tapi tidak mengganggu dan tidak mengubah sama sekali ayat-ayat Al-Quran. Oke lah Pak Ustadz. Sekarang saya bingung Pak Ustadz. Yang mana yang harus saya percaya? Yang mana yang Islam asli, yang mana Islam yang bukan Islam Pak Ustadz? Karena ada yang bilang Islam itu contohnya ya, salaman dengan seorang guru aja ya. Saya tadi pagi swipe lihat tuh, lewat tuh. Oh, kebetulan banget tuh. Saya nggak tahu kenal atau enggak sih. Bahasa lama juga di atasnya ya. Ustadz bahasa lama, tapi bukan Pak Ustadz. Salaman biasa aja. Yang satunya lagi salaman sampai pegang kepala, sampai cium dada, sampai cium kaki. Jadi saya nggak tahu Pak Ustadz, yang mana ini yang Islam, ajaran Islam yang sebenarnya yang mana ini Pak Ustadz. Dan bukan hanya ini, ada banyak lagi yang lain, serentetan yang lain lagi. Bagi saya yang pengen belajar, saya pengen tahu yang mana yang harus saya percaya Pak Ustadz. Sebenarnya secara umum salaman itu sunnah Nabi Muhammad dulu. Asal kita salamannya dengan yang pertama sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Karena kata Nabi SAW, aku tidak menyalami wanita. Nah, beliau mengatakan begitu. Berarti sebagai contoh untuk umatnya, laki-laki jangan sembarangan salaman sama perempuan. Nah. Kemudian yang kedua adalah salaman dengan laki-laki dan perempuan, tapi ada istilah mahram. Mahram itu artinya Dr. Richard gak boleh nikah dengan mereka. Contoh ibu kandung, tante, ponakan, gitu kan. Nah itu semua adalah mahram. Ini kita boleh salaman laki-laki sama perempuan. Tapi yang global secara umum memang ada larangan masalah itu. Itu dulu. Jadi salaman sebenarnya bagian daripada sunnah Nabi. Cuman memang ada batasan-batasannya. Dan kata Nabi SAW tidak ada dua orang muslim yang bersalaman. Kemudian mereka melepaskan tangannya kecuali berguguran dosa-dosanya. Karena salaman itu bagian daripada ibadah gitu kan. Nah cuma sekarang kita pindah. Kalau dikembangkan lebih jauh. Contoh misalnya seorang murid salaman sama gurunya. Sebatas apa dia boleh salaman? Ya yang paling aman dia salaman biasa. Tapi boleh nggak seorang murid cium tangan gurunya? Boleh, bukan tidak boleh. Ya kan? Tapi jangan sampai berlebihan. Sebagai contoh misalnya jangan menganggap, oh kalau nggak salaman saya dosa nih. Atau saya kualat misalnya. Contoh. Atau gurunya menganggap, oh kalau kamu tidak cium saya kamu akan kualat. Contoh ya, kalaupun ada seperti itu tidak boleh. Itu sudah masuk ke satu ranah yang sebenarnya tidak pernah ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Sahabat salaman dengan Nabi, iya. Pernah ada riwayat berpelukan sama laki-laki gitu kan. Saling menghormati. Tadi mungkin Dr. salaman sama saya contoh. Nah itu seperti itu masih oke-oke saja kita. Nah, tapi kalau sampai pada tingkat, ini kayak tadi di kultus ya, terlalu berlebihan. Misal contoh mencium kaki dan segala macam. Ini dikhawatirkan nanti akhirnya menuju kepada pengkultusan individual. Dan itu ada diistilahkan dengan gulu. Berlebih-lebihan. Dan itu bukan Islam ya? Jadi itu memang masalahnya dilarang oleh Nabi SAW. Ya, kata Nabi SAW, hati-hati dengan gulu, berlebih-lebihan, karena itu yang membinasakan umat sebelum kalian. Pak Ustadz. Kalau kami misalnya, dulu kan saya belajar di Madinah. Kami diajarkan oleh guru-guru kami di sana, ulama-ulama yang kami belajar. Walaupun mereka tuh sudah doktor, profesor, pasti salamannya biasa aja. Kami masih mahasiswa tingkat 1 kuliah pun, kalau salaman itu, udah disuruh salaman biasa. Selain dia merasa itu membuat dia tidak sombong, juga dia ingin mendidik kepada kita salaman seperti ini yang dicontohkan. Nah begitu. Justru semakin tinggi semakin seperti itu ya Pak Ustadz ya? Ya kalau di Timur Tengah ya. Kalau yang kami dapatkan gitu ya. Maksimal itu di Madinah atau di Mekah itu kalau ada guru mereka biasa mencium kepala untuk menghormatin gitu ya. Nah itu yang ada. Tapi tentu saja saya bilang tadi bukan tidak boleh mencium tangan. Atau mungkin ada orang yang kebetulan salaman sama gurunya, karena dia terharu, dia mencium pundaknya. Tapi itu bukan sebagai pengkultusan. Hanya mungkin sebatas dia menghormati mungkin. Tapi kalau sudah sampai ke kaki ini sebaiknya tanda kutip jangan. Kalau Ramadan sendiri Pak Ustadz, yang namanya Islam asli itu yang bagaimana Pak Ustadz? Puasa nih pasti. Selain puasa? Semua ibadah yang ada perintahnya. Membaca Al-Quran, berzikir, di pagi dan sore hari. Membuka puasakan orang, ya, bersedekah secara buka bersama Pak Ustadz? Betul. Itu buka bersama juga bagian dari Islam kah? Iya. Ya. Karena memang ada hadis yang berbunyi,
siapa yang membuka puasakan orang lain, dia akan dapat pahala orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang dibuka puasakan. Makanya kadang-kadang saya bilang gini dok, di pengajian saya, mau nggak Bapak Ibu ini kalau Ramadan ya, mau nggak Ramadan ini, kalaupun 30 hari puasa, kita semua individu mendapatkan pahala kita 30 hari, kalau kita masih hidup ya, tapi ada plusnya 30 yang lain, 60 yang lain, 90 yang lain. Kelipatan 30. Umum jemaah mengatakan tentu mau. Baik. Caranya sederhana. Buka puasakan orang. Berbagi buka puasa. Karena memang kata Nabi SAW begitu. Siapa yang buka puasakan orang yang puasa, dia akan dapat pahala seperti orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang dibuka puasakan. Contoh Dr. Richard puasa nih. Contoh. Anggap angka pahala Dr. Richard hari itu 100. Saya pada saat menjelang buka puasa, ayo dok kita buka puasa sama-sama yuk. Saya traktir. Udah deh, apa aja deh, minuman, intinya buka puasa lah. Ya, membatasi puasa dengan makan atau dan minum. Maka saya mendapatkan pahala puasa saya dan saya dapat angka 100-nya Dr. Richard tanpa diambil dari 100-nya Dr. Richard. Oke. Jadi tetap utuh, nah seperti itu. Oke, berarti buka puasa bersama, bukber itu dengan orang kantor, dengan orang keluarga, rumah, itu adalah bagian dari Islam. Takbiran Pak Ustaz? Takbiran tergantung. Takbiran ini kapan waktunya, gitu kan. Kalau dia takbiran dalam arti kata dibaca pada saat menjelang malam lebaran, pada saat mau Idul Fitri, ya, sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu ada bagian daripada sunnah Nabi SAW. Oke, sebelum takbiran jauh banget, tarawih maksudnya. Abis kita buka bersama tuh tarawih ya. Tarawih itu Islam sesungguhnya atau tradisi? Tarawih sunnah Nabi SAW, bagian daripada Islam. Tarawih itu artinya santai dok, santai. Jadi sebenarnya tarawih itu adalah sholat tahajud. Pernah dengar tahajud ya? Sholat tahajud, sholat malam. Nah, sholat tarawih itu sama. Cuma bedanya di bulan Ramadan kita dimudahkan oleh Allah dalam syariat Islam untuk mengerjakan tahajud tanpa harus memundurkan sampai di sepertiga malam. Jadi begitu habis sholat ba'diyah isya, habis isya ada sholat sunnah 2 rakaat, langsung bisa sholat malam. Gitu. Dimudahkan agar semua umat Islam minimal setahun sekali pernah sholat malam gitu. Itu namanya tarawih. Oke. Mbak, kalau silaturahmi sendiri, Pak Ustadz, kalau misalnya pas lebaran nih, silaturahmi itu bagian dari Islam juga? Sila itu artinya menyambung hubungan ya. Rahim orang yang punya hubungan kekerabatan. Ya. Ini dianjurkan sepanjang tahun. Sepanjang kita hidup. Oh, bukan cuma pas lebaran saja? Karena memang kata Nabi SAW, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dia lanjutkan hubungan silaturahim. Kan begitu. Jadi misalnya dimulai dari kedua orang tua, kemudian jalur semua di samping orang tua kita ya, paman dan tante, jalur ke atas kakek dan nenek gitu kan, jalur kita ke samping, saudara dan saudari, jalur ke bawah mereka ponakan kita, dan jalur di bawah kita anak dan cucu, semua itu adalah orang-orang yang punya hubungan kekerabatan. Jadi rahim itu ada level-levelnya. Level yang paling tinggi adalah dia punya hak rahim, kekerabatan, dan punya hak mahram. Kita nggak boleh nikah sama mereka. Oke. Nah ini siapa mereka? Jalur langsung ke atas kita, ayah, ibu, kakek, nenek, dan semua jalur ke sampingnya. Semua jalur ke samping kita, saudara dan saudara kita. Semua jalur ke bawah saudara dan saudara kita adalah ponakan, dan semua jalur kita sendiri, anak dan cucu. Ya. Ini namanya rahim dan mahram. Ada juga rahim dan mahram, punya hak rahim kekerabatan dan punya hak untuk tidak boleh menikah, itu namanya saudara susuan. Jadi misalnya Dr. Richard punya anak, misal masih bayi, kemudian dititipin ke anak tetangga. Lagi mau pergi, kebetulan ibu tetangga ini lagi nyusuin. Dan dia nyusuin anak kita. Kalau sampai 5 kali disusuin dan kenyang, ibu itu menjadi ibu susuan dia. Kalau misal anak Dr. Richard itu laki-laki, maka ibu itu jadi seperti ibunya. Nanti punya hak kekerabatan dan punya hak mahram, tidak boleh menikah. Termasuk tidak boleh anak Dr. Richard menikah sama anak ibu itu. Misalnya ada anak ibu itu perempuan, anak itu laki-laki, nggak boleh nikah karena anak saudara susuan namanya. Nah ini orang yang punya hak rahim dan mahram. Ada orang yang punya, ini juga termasuk dalamnya pasangan orang tua kita ya. Kayak misalnya istri ayah, suami ibu. Contoh, ayah kita duda, kemudian dia nikah lagi dengan seorang wanita. Walaupun misalnya lebih muda dari Dr. Richard, istri ayah, tetap dia adalah rahim dan mahram abadi.
walaupun cerai sama ayah, walaupun ayah meninggal, tetap aja itu adalah mantan pasangan orang tua itu mahram abadi. Gitu. Oke. Begitu juga dengan janda, misalnya seorang ibu, dia nikah sama laki-laki lagi, kebetulan ibu ini punya anak perempuan dari suami pertama, maka anak perempuan dia adalah mahram suami ibunya sekarang, walaupun bukan ayah langsungnya. Nah, ada orang yang punya hak rahim tapi bukan mahram, Dok. Maksudnya dia punya hak kekerabatan tapi masih boleh menikah. Ipar, kan? Oke. Jadi misalnya adik istri, kakak istri, kalau bagi saya, bagi istri saya misalnya adik atau kakak saya. Oke. Ya. Selama masih status suami istri sama saya, tentu nggak boleh terbuka pintu pernikahan itu. Tapi kalau saya meninggal atau bercerai, maka bisa saja adik saya atau kakak saya menikah sama mantan istri saya. Karena mereka punya hak rahim tapi bukan mahram. Oke. Bisa terjadi. Atau mantan pasangan atau pasangan paman dan tante. Nah itu tante kita sama suami tante dan istri paman itu bukan mahram tapi dia rahim. Gitu. Nah ini namanya orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Nah silaturahim dan hubungan ini ada sepanjang tahun dianjurkan, dan itu kita harus dahulukan mereka dari orang-orang yang lain yang tidak punya hubungan rahim. Oh, keluarga-keluarga terdekat. Betul. Terlebih dahulu. Makanya kata Nabi kepada seorang sahabat, dia bilang gini, ya Rasulullah, saya punya sekantong dirham. Ini ada duit nih, saya mau bagi. Saya punya 2 orang target. Target saya 2 orang. Yang pertama, dua-duanya miskin. Yang satu punya hubungan rahim, yang satu tidak punya hubungan rahim. Yang mana saya dahulukan? Kata Nabi SAW, kalau kau dahulukan yang punya hubungan rahim, kekerabatan dengan kamu, maka aku akan dapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Nah, gitu. Jadi memang kita dianjurkan begitu. Jadi kalau kita lihat di catatan sosial, Dok, ya, kalau setiap orang peduli dengan kerabatnya, itu sebenarnya tuntas masalah kemiskinan itu. Karena umumnya di keluarga itu pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Oke. Dahulukan keluarga dulu ya. Betul. Jadi kalau misalnya dari sekian serangkaian apa yang kita lakukan pada waktu kita lagi berpuasa nih Pak Ustadz yang di Indonesia. Menurut Pak Ustadz yang mana yang termasuk bukan Islam tapi itu adalah tradisi? Kalau sesuatu ibadah itu, misal yang ditarik dan dijadikan sebagai sebuah kebiasaan, tapi itu tidak pernah dicontohkan, maka itu bisa jadi tradisi. Sebagai contoh misalnya, sering kali kita lihat orang-orang Muslim datang ke kuburan membawa bunga, ya. Ditaruhlah, ditaburin lah bunga. Nah ini tidak pernah ada dalil yang menjelaskan kuburan ditaburin bunga. Tapi karena dia sebuah tradisi yang ada, maka dikembangkanlah. Mungkin dari orang non-Muslim misalnya biasa menaburin bunga ya. Orang Islam tidak pernah. Ada sebagian orang yang mengatakan, tapi kan Nabi Muhammad SAW pernah meletakkan pelapa kurma di kuburan 2 orang gitu ya. Nah kita menjawab, dan ulama menjawab mengatakan itu khususiyatun Nabi. Itu khusus buat Nabi. Makanya Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat Nabi tidak pernah ada yang meletakkan juga pohon kurma di kuburan tertentu. Nah seperti itulah. Apa yang kita harus jauhin dari tradisi-tradisi tersebut? Selain itu apa lagi Pak Ustadz? Dan apa yang harus kita jauhi? Ya banyak orang juga yang menyiram air di kuburan misalnya ya. Atau melakukan perbuatan-perbuatan yang memang Nabi tidak pernah contohkan. Misalnya Nabi SAW bilang kepada Ali bin Abi Thalib, saya perintahkan kepada engkau hai Ali, jangan kau temukan kuburan kecuali engkau samaratakan dengan tanah. Jangan diwarnahin, jangan ditulisin, jangan diterangin. Kalau kita kan sekarang malah pagar, tembok, dan segala macam itu. Nah ini contoh, ini akhirnya dia bentrok sama agama. Kalau kita bilang, kalau mereka bilang, tapi kan ini di sekitar lingkungan saya semua lakukan. Nah itu kan berarti sudah jadi tradisi. Dianggap tradisi itu. Makanya kami sering bahasakan begini sederhana, Dok. Jadikan Islam sebagai tradisi, jangan tradisi diislamkan. Jadikan Islam sebagai tradisi, jangan jangan tradisi diislamkan. Jangan tradisi diislamkan. Kalau tradisi diislamkan salah atau enggak? Kalau dia bertolak belakang dengan ajaran Islam bagaimana? Kan enggak mungkin. Karena gini, Islam kan agama sudah sempurna kan? Udah selesai. Sekarang bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang diperintahkan dalam Islam. Cara makan, cara minum, cara tidur, berpakaian, bergaul, mencari pendapatan. Ya itu kita jadikan tradisi kita, jadikan kebiasaan kita. Itu akan lebih tepat. Kalau tradisi diislamkan, ini masih butuh dirincikan kayak tadi saya bilang. Tidak semua tradisi itu dianggap salah dalam Islam, tapi dilihat lagi, harus dirinci. Apakah tradisi itu
sejalan dengan Islam atau tidak. Kalau sejalan tidak masalah, tapi kalau tidak sejalan jangan. Loh, kalau misalnya kita ngedoain orang tua kita di kuburan misalnya Pak Ustadz. Itu bagian daripada sunnah Nabi. Boleh. Itu sudah Nabi Pak Ya. Ustadz. Makanya Nabi SAW dalam hadis Bukhari pernah mengantar jenazah sahabat, kemudian beliau mengatakan, is'alu li akhikum fa inna'ul ana yus'al. Sekarang doakan saudara kalian yang di kuburan itu, karena dia akan ditanya oleh malaikat. Ada perintah, dibolehkan. Kita kalau kuburan mendoakan mayit. Nabi SAW kalau lewat kuburan baca doa. Assalamualaikum ahlul kubur. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian penghuni kuburan. Gitu kan. Tapi kalau kita minta sesuatu Pak Ustadz, misalnya Pak, doakan aku ya, aku mau ngelamar kerja nih, mudah-mudahan aku bisa diterima kerja kayak gitu. Harusnya minta kepada Allah. Kan Bukan. kita paling sering kayak gitu Pak Ustadz, kalau misalnya Ya, ya. berdoa. Sekarang gini, apa yang akan direspon oleh orang tua kita yang sudah meninggal? Sedangkan dia hidup saja belum tentu semua permintaan kita dipenuhi kan. Makanya Nabi Muhammad SAW ajarkan dalam bab doa, ya, minta kepada Tuhan kalian Allah walaupun sampai kepada tali sendal kalian. Hal yang kecil pun minta sama Allah. Jangan nanti kita kalau sudah sakit kronis baru minta sembuh kepada Allah. Tapi minta dari hal yang kecil pun selalu mohon kepada Allah. Jadi kalau orang yang masih hidup gak ada masalah. Orang tua kita tolong doain, tolong bantu, kasih ide, oke. Tapi kalau sudah meninggal, Imam Nawawi rahimahullah, seorang ulama mengatakan begini. Saya heran dengan orang yang minta di kuburan, yang dia kultuskan. Sementara yang dalam kuburan itu adalah manusia seperti itu, tapi sudah jadi tulang belulang. Apa yang akan diberikan oleh tulang belulang itu kepada dia? Gitu kan? Tapi banyak orang kadang-kadang tidak mau paham masalah itu. Dia pikir ya sudahlah, pokoknya ini orang soleh harus diminta sesuatu pada kuburan tersebut. Lebih baik lagi, yang lebih tepat contohnya adalah kuburan Nabi Muhammad SAW. Nah, semua nabi-nabi dok itu dikubur di tempat mereka meninggal. Nah, kenapa Nabi Muhammad SAW ada kuburannya di dalam rumahnya Aisyah di Madinah? Nanti kalau dokter insya Allah ke Madinah satu waktu, di masjid Nabi itu ada rumah Nabi. Nah, itu rumahnya istri beliau namanya Aisyah. Beliau meninggal dikubur di situ. Kenapa dikubur? Karena memang semua nabi-nabi dikubur di tempat mereka meninggal. Itu dulu. Dan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, ini kuburan beliau, ini ranjangnya Aisyah, istrinya. Dan Aisyah ini masih hidup kurang lebih dari 30 tahun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Belum pernah ada satu riwayat pun Aisyah mengatakan, ya Rasulullah tolong doain saya, ya Rasulullah mudahin urusan saya. Padahal ini ranjang Nabi itu kuburannya. Ini ranjang Aisyah itu kuburannya. Dan tidak pernah juga ada sahabat melakukan itu. Tidak pernah mengambil tanahnya, tidak pernah taruh air untuk berkat. Tidak pernah ada riwayat masalah itu. Para sahabat dan para tabi'in tadi generasi emas itu, mereka datang, mereka ucapin salam pada Nabi, mereka pergi. Oh, harusnya bukan malah berdoa di situ minta sesuatu kayak gitu. Ya, kalau dia berdoa dalam arti kata mendoakan mayit, iya, orang hidup mendoakan mayit. Tadi saya sudah bilang itu sunnah. Tapi kalau dia minta pada mayit ini nggak boleh, ini kesyirikan kepada Allah. Ini bahkan sama dengan Nabi Muhammad sekalipun. Iya, itu menyekutukan Allah. Nggak boleh, Nabi Muhammad larang itu. Bahkan dengan kuburan Nabi Muhammad sekalipun ya. Kita hanya mengucapkan salam dan kita menjalankan perintah-perintah beliau dalam hidup kita. Ini kita kencing di tepi pohon aja kita doa yang minta keselamatan kepada coba. Pak Ustadz, kalau misalnya bayi lahir Pak Ustadz, bayi lahir kalau yang Islam apa, yang bukan Islam apa Pak Ustadz? Iya, saya sudah sering jelaskan di dalam konsep manajemen rumah tangga Islami. Di antaranya hak anak. Hak anak yang pertama itu kan mencari pasangan yang tepat ya, calon ibu dan calon ayah. Yang sesuai dengan panduan agama, supaya nanti pemilik sperma ini si ayah akan jadi ayah dia, nasab dia, dan perempuan ini yang akan jadi ibu dia, yang akan sering sama dia, yang dia minum susunya dan segala macam gitu ya. Maka itu hak yang pertama. Hak yang kedua, memberikan konsumsian yang halal. Sehingga dari masih di perut dia sudah minum susu ibunya, konsumsi semuanya dari halal. Sehingga dia tumbuh besar dalam hal. Karena kata Nabi SAW, lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi. Daging dan darah yang tumbuh dari harta haram, maka neraka lebih pantas baginya. Dan yang ketiga, di hari lahirnya. Di hari ke-7 dari lahir, itu disunnahkan kita melakukan beberapa hal. Jadi misalnya hari ini lahir nih. Mulai hari ini hari 1 dihitung. Sampai hari ke-7 ke depan. Pertama, kita memberikan nama yang baik. Loh, kok langsung 7 Pak Ustadz? Azanin Pak Ustadz? Itu ada ya. Maaf, itu pada saat baru lahir.
pada saat baru lahir boleh diazanin. Dalam pendapat sebagian ulama, tidak semua membolehkan dia. Oh, itu bukan wajib. Bukan. Jadi ada hadis Nabi yang menyebutkan kalau Nabi pernah azan di telinga Hasan, cucu beliau. Tapi hadis ini ada yang melemahkan, ada yang menerima. Nah, yang melemahkan mengatakan berarti tidak ada azan dan iqamah di kuping bayi. Bagi yang berpegang pada hadis ini, tapi ada landasannya, cuma memang dilemahkan oleh sebagian ulama, mereka bilang ada azannya. Itu betul tadi. Jadi kita anggaplah berpegang pada pendapat yang membolehkan, ya, karena memang Berarti ada yang membolehkan, ada yang betul. Anggaplah bayi baru lahir memang diazani di kuping kanannya. Tapi setelah itu kita pindah ke hari ke-7. Nah, hari ke-7 ini diberikan nama. Dan ini kami sarankan selalu jemaah di pengajian, memilih nama itu tidak usah banyak-banyak. Satu aja. Dan dipanggil lengkap. Sebagai contoh, kita kan ini banyak bahas masalah serial Nabi kan. ya. Coba lihat nama-nama Nabi. Adam, Idris, Saleh, Hud, Shu'aib. Satu nama. Musa, Isa, Muhammad. Kalau di sekolah nggak bisa sekarang, Ustaz. Bukan. Lalu bagaimana caranya kalau kita butuh lebih dari satu nama? Nama dia, nama ayahnya, dan nama kakeknya. Oh. Kita harus membiasakan agar nasab itu terjaga. Karena kata Nabi Muhammad SAW, telusuri nasab kalian. Jaga. Nama kita, nama ayah, nama kakek, nama ayahnya kakek, telusuri. Karena itu memudahkan kalian silaturahim. Jangan sampai nanti kita duduk dengan seseorang di mobil atau di satu perusahaan, ternyata dia sepupu kita. Karena kakek dia sama kayak kita sama gitu kan. Saudara ataupun sepupu kakeknya misalnya. Maka itu perlu. Makanya kalaupun paspor butuh 3 nama, ya nama kita, nama ayah, sama nama kakek. Nah gitu. Itu hari ke-7? Hari ke-7 memberikan nama. Kalau misalnya sudah dipersiapkan dari 3 bulan dari kandungan? It's okay. Sekarang kita mulai resmikan namanya di hari ke-7. Oh. Kita sudah pilih nama dari sebelum bayi itu lahir masih oke. Tapi tadi saya bilang diresmikan nama itu disampaikan, nama bayi ini si Fulan, itu di hari ke-7-nya. Hari ke-7. Karena kata Nabi SAW, pilihlah nama terbaik buat kalian, karena dengan nama itu kalian akan dipanggil hari kiamat. Dan kita disuruh berikan nama-nama yang terbaik gitu ya. Tentu ada nama yang terbaik itu seperti penghambaan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman itu artinya hamba Allah, hamba zat yang maha pengasih. Kalau perempuan amatullah. Kemudian ada setelahnya nama-nama nabi. Semua nabi-nabi. Kemudian nama istri-istri nabi, gitu kan. Kemudian nama ibu nabi misalnya, gitu-gitu ya. Lalu kemudian pindah kepada sahabat dan sahabat-sahabat nabi. Cuma yang penting komposisinya satu. Tapi itu boleh Pak Ustadz? Diperbolehkan? Ya. Jangan sampai gini, saya tidak salahkan, tapi ada orang kadang-kadang namanya Muhammad Yusuf Harun, misal. Muhammad Nabi, Yusuf Nabi, Harun Nabi. Siapa yang akan dipakai nanti namanya? Karena dia ambil dari semua nama Nabi kan gitu. Oke. Atau ada orang misalnya, kebetulan ayah saya punya rumah sakit di Makassar, karena ibu dokter, pernah ada orang atau hampir sering kali orang kalau melahirkan di rumah sakit kami, karena diberikan nama Nur Syifa oleh ayah saya, artinya cahaya kesembuhan gitu ya. Maka dia kebetulan waktu itu ada lahir di bulan Sya'ban, bulan Hijriah, di Nur Syifa, maka dia namakan anaknya digabungin antara nama bulan sama nama rumah sakitnya, misal contoh. Nah ini sebenarnya sayang kalau menurut saya. Lebih bagus pilih satu nama nabi-nabi, kalau laki-laki nama istri-istri nabi, kalau perempuan atau nama sahabat-sahabat nabi misalnya, dan ambil satu nama. Oke. Makanya istri-istri nabi juga itu Aisyah, satu nama. Khadijah, Sofia gitu kan. Ini semua satu-satu nama. Jadi pilih satu nama dan dipanggil lengkap. Kalau gender reveal, sekarang lagi banyak banget tuh Pak Ustadz. Gender reveal, Pak Ustadz kau tahu nggak gender reveal? Enggak, belum. Gender reveal ini lagi tren nih Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya hamil, nanti kita entah itu gimmick atau apa ya, istrinya nggak kasih tahu suaminya nih jenis kelaminnya apa nih. Kejutan. Lalu di bulan ke-6 nanti dibikinin pesta, ada petasan nih. Kalau misalnya biru anaknya itu laki-laki, pink anaknya perempuan. Dibuatin pesta kayak gitu punya. Itu boleh nggak dalam Islam, Pak? Pertanyaan sederhana, untuk apa? Betul. Kan kita juga kalau mau buat sesuatu, sebaiknya yang berkualitas. Gitu kan? Saya terlihat ada kualitasnya. Artinya, kenapa harus buat kejutan? Kenapa nggak dari awal gembira aja gitu kan? Nah ini 4 bulan anak laki-laki loh, udah selesai. Tapi kita boleh tahu, gendernya apa kita boleh tahu? Kenapa tidak? Boleh ya Pak Ustadz Iya, ya? itu nggak ada masalah. Pak Ustadz, aku pengen belajar. Sebenarnya ada beberapa yang
aku pengen tanya yang lebih dalam ya. Tapi kan perjanjianku adalah aku pengen belajar benar-benar real Islam nih. Aku akan terima semua ilmu ini sepenuhnya. Tapi aku akan mencoba bertanya dengan kritis. Kita selama 30 hari akan belajar. Dan 30 hari ini saya akan bagi dari nabi-nabi kita belajar, Pak Ustadz. Saya akan belajar dari, ada berapa nabi, Pak Ustadz? 25 yang tersebutkan namanya dalam Al-Quran. Nah, setiap hari kita akan bahas satu hari satu nabi, Pak Ustadz, dan kita akan relatekan dengan kehidupan yang ada seperti sekarang. Oke. Tapi saya pengen tanya sekarang, Pak Ustadz, siapa sih yang memutuskan seseorang itu jadi nabi? Dia sendiri? Ditunjuk? Siapa yang tunjuk? Apa bukti penunjukannya? Allah. Satu nama. Allah yang menunjuk dan memilih. Dan itu bukan pilihan manusia. Tahu dari mana, Pak Ustadz? Ya, itu hak kausalitasnya Allah. Allah yang menunjuknya. Setelah itu Allah berikan dia mukjizat. Sesuatu yang menguatkan dia, membuktikan kalau dia nabi. Kalau kita baca semua cerita nabi-nabi, 25 nabi dan rasul itu, kecuali Nabi Adam. Nabi Adam manusia pertama dan memang diangkat sebagai nabi pertama. Tapi, dan yang ada, manusia kan cuma cucu, anak cucunya gitu ya. Tapi setelah beliau, umumnya itu pada saat datang di kaumnya, itu pasti ada penolakan. Kenapa? Kok kamu nabi? Mana buktinya? Nah semua begitu. Karena memang mereka sama tadi pertanyaan, mana buktinya? Ya kan? Maka mereka mengatakan, Allah yang mengutus saya. Buktinya kalau Nabi Muhammad ini Al-Quran, Nabi Isa ini Injil, turun bersama saya. Ini firman Allah, isinya seperti ini ajarannya. Nabi Musa ada Taurat, Nabi Daud ada Zabur, Nabi Ibrahim ada Suhuf Nabi Ibrahim namanya. Kurang lebih diturunkan oleh Allah itu 104 kitab. Tapi yang kita wajib sebagai seorang muslim tahu itu 4 atau 5 kitab. Dimulai dari Suhuf Nabi Ibrahim, kemudian Tauratnya Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan juga Quran Nabi Muhammad SAW. Itu sudah cukup mewakili. Nah seperti itulah. Saya pengen tanya, nabi ini ketika dia hidup dia sudah jadi nabi, dan kita mengakui dia sebagai nabi, atau setelah dia tidak ada, baru dinobatkan sebagai nabi sebenarnya? Kalau dia sudah mati, udah nggak ada fungsinya lagi dok. Kalau baru mau diakui sebagai nabi. Oh. Justru semasa dia hidup harus diakui sebagai nabi. Karena di masa hidup itulah dia mengajarkan apa yang Allah perintahkan pada dia. Nah, dari mana kita tahu Pak Ustadz? Kan nggak ada tulisan nih pasti Pak Ustadz. Oke, di tadi badan yang saya bilang, dia mengatakan, saya adalah seorang nabi. Orang akan bertanya, mana buktinya? Iya. Dia datangkan mukjizat tadi. Mukjizat itu sesuatu yang keluar daripada akal manusia. Manusia tidak bisa menjangkaunya. Semua nabi-nabi punya mukjizat. Dan biasanya sesuai dengan apa yang sedang berkembang di masa itu. Sebagai contoh misalnya. Semua nabi punya mukjizat? Semua nabi. Nah sebagai contoh yang terdekat, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kan diutus kepada Fir'aun. Fir'aun ini raja yang mengaku Tuhan dan percaya sekali sama dukun. Ilmu-ilmu sihir. Maka Allah datangkan Nabi Musa, waktu datang dari Madian, tempatnya Nabi Syuaib. Lalu kemudian Allah memerintahkan dia dinobatkan jadi nabi, dia pergi ke Fir'aun. Allah mengatakan, pergilah ke Fir'aun. Dan sampaikan agar dia tidak mengaku sebagai Tuhan, ada aku sebagai Allah, dan seterusnya diperintahkan seperti itu. Maka Nabi Musa mengatakan dalam Al-Quran, tapi saya takut nanti mereka mendustakan. Lalu Allah mengatakan, apa itu di tangan kanan Muhammad Musa? Nabi Musa kebetulan pegang tongkat. Di dalam Quran dikatakan, dia bilang, ini tongkat saya gunakan untuk mandu jalan saya dan juga untuk mengatur gembalaan saya. Maka kata Allah SWT, lemparkan tongkat itu. Begitu dilemparkan jadi ular yang besar. Nabi Musa sempat ketakutan. Kata Allah, jangan kau takut hai Musa. Tidak perlu orang yang aku utus takut. Peganglah, dia akan kembali bentuk asalnya. Sebagai mukjizat. Nanti datang ke Fir'aun, bilang kau utusan Allah. Kalau dia tanya mana buktinya, lepaskan tongkat ini. Dan itu tidak mungkin ada manusia yang bisa melakukan mukjizat itu. Dia pasti dalam definisi bahasa Arab, syai'un khariqun anil ada. Sesuatu di luar daripada kapasitas manusia normal. Gitu. Di masa Nabi Isa, masyarakat lagi suka sekali ilmu kedokteran. Allah datangkan Nabi Isa yang sampai hari kiamat tidak mungkin ada orang yang bisa melakukan. Kalau kita sekarang bicara lingkup agama Islam ya. Nabi Isa lahir tanpa ayah, tanpa sperma, dari rahim sucinya Maryam alaihissalam. Dan itu diceritakan panjang lebar dalam surah Maryam, surah nomor 19. Menceritakan bagaimana Maryam itu wanita suci, dan beliau tidak pernah disentuh oleh wanita. Lalu Jibril datang meniupkan ruh pada rahimnya, dan hamillah dia Isa, dan bagaimana pada saat dia melahirkan kaumnya dan hai Maryam, apa yang kau lakukan? Ayahmu bukan laki-laki buruk, ibumu juga bukan pezina, kok bisa bawa bayi?
Lalu Maryam menunjuk kepada bayi tersebut. Maka Nabi Isa bicara dalam buaian. Itu mukjizat tuh. Oke. Saya adalah hamba Allah, Allah mengutus saya, gitu kan. Dia bicara dalam buaian, maka orang jadi percaya. Itu namanya mukjizat. Jadi Allah kasih. Setelah Nabi Isa dewasa, maka Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang tuli, sakit dan sebagainya. Nah seperti itu. Itu adalah Nabi. Iya. Oke. Ada penguatnya, ada mukjizatnya. Saya agak cepat ya Pak Ustadz ya, karena banyak sekali pertanyaan di kepala saya. Maryam juga termasuk melakukan mukjizat kalau seperti itu. Kenapa Nabi hanya laki-laki? Kenapa nggak Maryam juga menjadikan Nabi? Itu pilihan Allah. Allah menunjuk Maryam hamil. Itu kan juga mukjizat. Hamil tanpa melakukan hubungan. Tetapi kan Allah menunjuk yang jadi Nabi anaknya. Isa, bukan Maryamnya. Jadi Allah hanya mengatakan, menurut Jibril mengatakan, Allah akan menitipkan ruh dari sisinya di rahimmu hai Maryam. Lalu Maryam mengatakan dalam surah Maryam itu, bagaimana aku bisa hamil sementara aku belum pernah disentuh oleh manusia sekalipun. Maka malaikat Jibril mengatakan, begitulah keputusan Tuhanmu. Maka akhirnya hamillah Maryam. Tapi itu bukan dianggap mukjizat, itu adalah prosesi daripada Nabi Isa yang nanti akan jadi mukjizat bagi Bani Israel. Karena dia lahir tanpa ayah, nah gitu. Nabi itu harus laki-laki Pak Ustadz? Ya. Seperti itu yang ditunjukkan dari 25 Nabi dan Rasul dalam Al-Quran itu semuanya laki-laki. Harus laki-laki atau kebetulan 25-nya adalah laki-laki? Kalau dalam secara fakta laki-laki semuanya. Pak Ustadz, mohon maaf saya bertanya dalam kekritisan saya dan dalam keilmuan sains Pak Ustadz. Pada zaman dulu mungkin Musa atau Moses membelah lautan dengan menggunakan tongkat, dan pada waktu itu adalah suatu mukjizat yang luar biasa ya. Bahkan tongkat berubah menjadi ular, suatu hal yang luar biasa. Tapi kalau kita nonton di TV sekarang, pertunjukan, mohon maaf, bukan sekali lagi, bukan saya menyamakan antara Nabi dan pertunjukan sulap ya. Merubah ini, merubah itu, pertunjukan-pertunjukan untuk menyulap mata kita. Trik menyihir mata kita. Dan pasti banyak teman-teman juga yang kritis di luar sana akan berpikir, apa bisa jadi beliau adalah orang-orang zaman dulu yang punya kecerdasan yang cukup baik untuk melakukan, mohon maaf sekali lagi Pak Ustadz ya, tipuan-tipuan seperti ini, tapi pada zaman itu karena kita nggak tahu, kita melihatnya, wah, ada luar biasa. Justru itu jawabannya dong. Kalau di masa dulu belum ada teknologi itu bisa terjadi, berarti itu mukjizat. Di masa sekarang ini orang bisa pakai trik tadi, karena ada teknologi. Kalau masa dulu belum ada teknologi, gitu kan. Justru itu menunjukkan kebenaran mukjizat itu. Tanpa operasi bisa sembuh penyakitnya. Mungkin kalau di masa sekarang dibawa penyakit itu harus operasi nih, bedah misalnya. Contoh, tapi Nabi Isa cuma mengatakan sembuhlah dengan izin Allah, sembuh. Contohnya, dia bisa timbuh seketika. Dan itu berarti menandakan belum ada teknologi, belum ada perlengkapan kayak sekarang, tapi malah bisa terbukti. Ini kalau kita bicara mukjizat banyak sekali. Nabi Muhammad SAW di masa itu bisa mengeluarkan air dari jari beliau, kemudian juga menyembuhkan banyak orang yang sakit, sama gitu. Nah itu di masa itu, dengan seketika sakit itu yang begitu parah dan bisa sembuh seketika juga, itu yang dikatakan bahwasanya sebuah mukjizat. Saya paham Pak Ustaz, saya paham. Yang saya tidak paham adalah kalau misalnya ada orang zaman sekarang misalnya, kemampuannya dikuasai orang zaman dulu misalnya kayak gitu punya. Dan dia dikultuskan sebagai nabi. Kenapa nggak sekarang? Misal Pak, saya bisa mengeluarkan api di sini. Dan tidak ada satupun orang di sini atau di TV ataupun siapapun situ mengetahui trik saya. Dan bagaimanapun mereka membongkar trik saya nggak bisa. Dan saya bisa aja saya mengaku saya juga nabi. Saya juga melakukan mukjizat. Okay. Tapi Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan. Pertama ayat Al-Quran dulu mengatakan ya. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Ma kana Muhammadun aba ahadi bin rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini mutlak. Ayat Al-Quran mengatakan begitu. Muhammad itu bukan ayah seseorang di antara kalian, tapi dia adalah penutup nabi dan rasul. Dan beliau sendiri mengatakan, aku adalah penutup nabi dan rasul. Artinya, sudah tidak ada nabi setelah beliau. Tidak ada nabi setelah beliau. Makanya itu yang diyakini dan dipegangi oleh mayoritas, bukan mayoritas, memang semua umat Islam di muka bumi ini, dan juga sebagian dari ahli kitab orang Yahudi Nasrani yang masih mengakui, oh iya memang Muhammad itu adalah nabi juga. Walaupun mereka belum masuk Islam. Nah itu banyak sekali jumlahnya, miliaran orang yang mengakui masalah itu. Oke, saya akan masuk ke sana Pak Ustadz, tapi saya masih penasaran balik ke 25 tadi. Jadi
kita ngomongnya apa ya, penasbihan ya, Nabi tadi, pengakuan Nabi tadi dari sesuatu, dari Allah ya, pasti dari Allah ya, tapi Dan Allah bentuknya mengutus. apa? Apakah suara ataukah apa? Kalau kita mau rinci satu persatu kan panjang itu. Tapi sebagai contoh misalnya Nabi Muhammad SAW. Dari mana beliau tahu kalau beliau Nabi? Awalnya beliau tidak tahu. Dan umumnya Nabi-Nabi itu diutus di umur 40 tahun. Tapi satu kejadian diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW di saat beliau sedang berada di Jabal Nur namanya. Gunung cahaya yang ada di Mekah. Dan sampai hari ini kita bisa datang ke gunung itu, kita bisa lihat. Di situ ada satu celah dikenal dengan Gua Hiro. Nah, Nabi Muhammad SAW sebulan sebelum beliau diutus jadi Nabi, beliau selalu ada keinginan khalwah, menyendiri. Melihat ke langit, pergantian siang malam, merenungi kalau ini pasti ada penciptanya. Nah, seperti itulah. Di satu malam, dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih, bahwasanya beliau kedatangan sosok makhluk yang berbaju putih, bercahaya, kemudian mengatakan, "Hai Muhammad, bacalah." Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Saya tidak bisa membaca." Karena beliau buta huruf, tidak bisa membaca. Lalu kemudian orang itu memelukku, kata Nabi SAW dengan sangat kuat, sampai aku merasa ruhku akan keluar. Lalu kemudian dikatakan lagi, "Bacalah." Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Saya tidak bisa membaca." Terus terulang sampai 3 kali. Nah, yang keempat kalinya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Apa yang harus aku baca?" Lalu Allah turunkan 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Nah, pada saat turun ayat ini, inilah awal prosesi Nabi menerima wahyu. Tadinya beliau tidak tahu kalau beliau akan jadi Nabi. Setelah itu beliau turun dari gunung, pas tiba di kaki gunung Nur itu, beliau mendengarkan suara dari langit. Beliau mengatakan, "Saya mendengarkan suara dari langit yang mengatakan, 'Hai Muhammad, kau adalah Rasulullah dan aku adalah Jibril.'" 3 kali Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Aku mengangkat kepalaku ke langit dan aku lihat Jibril memenuhi badannya di langit." Setelah itu hilang. Maka Nabi Muhammad SAW pun pulang ke rumahnya dalam kondisi ketakutan. Dia bertanya-tanya, apa ini? Apa yang sedang terjadi? Nah, kemudian dia cerita dengan istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kebetulan Khadijah ini punya sepupu seorang pendeta Nasrani bernama Waraka bin Nawfal. Dia tahu dari kitab Injil pada waktu itu sudah masanya keluar seorang nabi terakhir, dan mereka tahu kalau itu akan keluar dari Mekah, tahu nasabnya, tahu ciri-cirinya. Maka Waraka bin Nawfal waktu diceritakan oleh Khadijah dan Nabi SAW, maka Waraka bin Nawfal mengatakan, "Hai Muhammad, telah datang kepadamu makhluk Allah bersayap," maksudnya Jibril, yang datang kepada Musa. "Kalau nanti kamu diutus, lebih banyak kamu terima wahyu, dan aku masih hidup, aku akan membelamu di saat kau diusir dari kampung halamanmu ini." Kata Nabi Muhammad SAW, itu beliau belum jadi Nabi, beliau mengatakan, dan beliau tokoh masyarakat di Mekah, sangat dimuliakan. Beliau mengatakan, "Apakah orang seperti kau akan diusir dari negerinya?" Kata Waraka bin Nawfal, "Tidak ada orang yang diutus sepertimu, kecuali akan ada pembangkang yang berusaha mengusir nanti." Nah, 6 bulan setelah itu wahyu terputus. Gak turun wahyu sama sekali sampai turun surah Al-Muddathir, surah Al-Muzammil, surah Ad-Duha. Ini turun surah-surah, ada prosesi turun surah gitu. Nah, setelah itu barulah Nabi SAW disuruh untuk menyampaikan dakwah, prosesi. Nah, sementara itu proses penyampaian wahyu terus berlanjut. Sampaikan ini hai Muhammad, sampaikan ini hai Muhammad. Ada yang datang membantah, maka bantahan itu dijawab dalam Al-Quran. Begitu terus proses sampai 23 tahun Al-Quran sempurna. Oke. Pak Ustadz, saya masih belum puas. Karena saya belum puas, maka kita lanjutkan 25 pembahasan Nabi itu nanti setiap hari, Pak Ustadz. Karena saya pengen benar-benar tahu kenapa mereka harus pantas menjadi Nabi. Kenapa mereka adalah seorang Nabi. Apa saja mukjizatnya. Dan kebetulan saya pengen belajar lebih lanjut. Tapi sebagai penutup, yang pengen saya tanya adalah, tentu saja Tuhan bisa berubah pikiran, Pak Ustadz. Tuhan kan Maha Kuasa, Maha Esa, Maha semuanya. Tentu saja Tuhan bisa berubah pikiran. Kalau misalnya Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, ya siapa yang tahu Tuhan berubah pikiran dan merubah rencana besarnya kepada kita manusia. Kan bisa-bisa saja, mungkin saja ada Nabi selanjutnya, Pak Ustadz. Jadi Dr. Richard coba berbicara sesuatu yang kemungkinan, dan kemungkinan itu membantah suatu fakta yang sudah pasti. Allah mengatakan tidak ada Nabi lagi sesudah Muhammad, kita bilang bisa saja Allah berubah pikiran. Ini gimana ceritanya nih? Jadi mendatangkan sesuatu yang coba ini kemungkinan, tapi ini yang sudah fakta. Tapi bisa nggak Pak Ustadz kalau kayak gitu, Pak Ustadz? Sudah nggak mungkin, karena memang Allah SWT sudah memastikan itu penutup. Dan Allah itu zat yang maha sempurna, bukan kayak kita manusia. Allah itu kalau menentukan sesuatu, mutlak, selesai gitu. Dengan kemahasempurnaannya, dengan kemahatauan, keluasan ilmunya gitu.
Nabi-nabi itu hidupnya itu berdekatan gak sih? Ada yang berdekatan, ada yang berjauhan. Jadi nabi-nabi begini, nabi-nabi itu kan sebenarnya yang diutus oleh Allah 124 ribu nabi jumlahnya. Ya, 124 ribu nabi, diantaranya 313 rasul. Loh, katanya tadi ada 25 cuma nabi. Itu yang disebutin namanya dalam Al-Quran. Yang Dr. Richard harusnya tahu ceritanya. Kalau 124 ribu, Dr. Richard akan ubanan, tidak akan bisa belajar semuanya. Serius, nabi ada 124 ribu? 124 ribu kata Nabi SAW, waktu ditanya berapa jumlah nabi-nabi dan rasul, beliau mengatakan 124 ribu, diantaranya 313 rasul. Bedanya apa Nabi Bedanya sama Rasul? Oke. Kalau Nabi, itu seseorang yang Allah utus hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Dia nggak bawa ajaran baru. Misalnya ada Nabi nih sebelumnya diutus, kemudian dia tinggal bilang, itu Nabi sebelum saya ingatin masalah ini loh, kalian harus lanjutin estafetnya ya. Allah ingatkan. Tidak bawa hukum baru. Oke. Tapi kalau Rasul membawa syariat baru, membawa kitab baru, menghapus syariat sebelumnya. Sebagai contoh mudah difahami gini. Kan Dr. Richard dulu Nasrani. Kan? Nah, kita menurut orang-orang Nasrani, Yahudi itu kondisinya kafir bukan? Oke. Kafir kan? Iya. Kenapa dia kafir? Kenapa orang Nasrani mengatakan Yahudi kafir? Karena bagi teman-teman Nasrani ini, Yahudi ini harusnya melanjutkan estafet kenabian dari Musa ke Isa. Dan Isa ini seorang rasul. Artinya, dengan diutusnya seorang rasul, dengan membawa kitab Injil, isi Taurat itu sudah tidak berlaku. Dihapus oleh Injil. Oke. Tetap diyakini Taurat pernah turun, tapi hukum tidak berlaku lagi. Yang berlaku kitab Injil. Itulah sebabnya, kenapa kalian tidak lakukan estafet? Estafet berarti kalian beriman. Tidak estafet berarti kalian kafir. Memang begitu. Oke. Nah sama dengan waktu Nabi Muhammad SAW, beliau seorang Rasul. Maka wajib kita yakini Nabi Isa ada, Nabi Musa ada, Taurat dan Injil pernah turun, tapi yang berlaku Al-Quran. Karena ini Rasul. Rasul itu menghapus syariat sebelumnya. Tapi mereka itu satu induk, satu agama. Kalau seorang Muslim itu meyakini semua Nabi-Nabi agamanya Islam. Tidak ada agama lain yang Allah kirim. Jadi yang Nabi Muhammad SAW ajarkan bukan agama baru. Ini estafet dari Nabi-Nabi semuanya. Suruh beriman kepada Tuhan yang satu, mengejar surga yang sama, yang dibahasakan istana, ada dayang-dayang, ada kebun-kebun, dijauhkan dari neraka, sama siksaannya, dibakar, dipanggang, dan segala macam sama. Perbedaannya apa? Di syariat, di hukum-hukum. Di masa Nabi Musa, orang kalau buat dosa besar, itu disuruh membunuh diri. Di masa Nabi Muhammad SAW sudah dihapus, taubat nggak harus bunuh diri. Tapi cukup menyesali, janji sama Allah tidak ulangi, udah selesai. Ya, maka Allah akan maafkan kesalahannya. Itu contoh, itu namanya syariat. Jadi perbedaan syariat. Tapi sebenarnya agamanya satu. Oke. Tapi Nabi sebanyak itu 124. Tapi dicatat semua. Dicatat dalam arti kata apa ini? Ya kan kalau 124 ribu kan, ya kan jabatan Nabi kan bukan, mohon maaf ya Ustadz ya, bukan Perdana Menteri, Menteri 1, Menteri 2, Menteri nggak penting kayak gitu punya kan. Kan kalau kayak gini kan 124 kan harusnya semuanya sama dong. Selevel kan harusnya kan. Kenapa ini ada 25 Nabi yang harus kita pelajarin, sedangkan 124 ribu dikurang 25-nya, kenapa kita nggak pelajarin? Sederhananya, 25 Nabi Rasulullah, kalau saya tanya Dr. Richard, sekarang belum tentu semua dihafal namanya. Sederhananya itu. Apalagi 124 ribu, coba bayangkan. 25 Nabi Rasul sekarang, kalau saya tanya, mungkin kepada sebagian da'i pun, coba susun namanya, mereka belum tentu tahu urutannya yang pas. Sesuai dengan zaman. Karena nama-nama orang, biografi orang, hidup dengan kaumnya itu nggak gampang. Dan pesan pentingnya adalah pelajaran apa yang diambil dari kehidupan mereka. Sehingga 25 itu sudah mewakili sebenarnya. Oke, Pak Ustadz kalau kayak gitu, kenapa banyak sekali Nabi, namun setelah Nabi Muhammad, tidak ada lagi Nabi? Akhir zaman. Kita sudah di akhir zaman, Dok. Nabi Adam itu diutus, diprediksi kurang lebih 5.800 tahun sebelum Masehi. Kalau kita sekarang 2025 Masehi, dimundurin sampai 0 dulu, mundur lagi 5.800 tahun. Coba bayangkan. Sudah 7.500, hampir 7.500 tahun. Ini sudah tua umur bumi di dunia ini. Kita di akhir zaman. Makanya kita sudah banyak hal yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, hitunglah tanda-tandanya sebagai tanda-tanda kiamat. Lalu beliau sebutkan. Di antaranya lahirnya aku, diutusnya aku dan meninggalnya aku. 3 ini sudah ada. Kemudian beliau sebutkan di masa beliau. Misalnya tersebarnya wabah pes, taun namanya.
Itu pernah terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian terbebaskannya Palestina waktu itu di masa Umar bin Khattab. Dan cukup banyak tanda-tanda hari kiamat yang kelihatan gitu, yang kecil. Nanti ada tanda-tanda kiamat besar. Memang sudah berada di akhir zaman. Kita sudah di akhir zaman. Hampir disepakati oleh semua agama profetis. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ini mereka tahu ini akhir zaman. Oh iya? Iya. Pak Ustadz, tadi baru saya banyak banget baca di media sosial. Banyak banget yang bilang kita ada di akhir zaman. Dan itu dikatakan bertahun-tahun. Tapi nggak selesai zamannya. Nggak bisa habis. Kita hitung akhir zaman itu jangan hitungan tahun kita dong. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Yawma inda rabbika ka'alfi sana mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu itu sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Orang nanti kalau sudah meninggal, dok, baru dia bilang, oh, ternyata cuma begini ya. Nanti kalau meninggal itu kita kayak melihat histori kita, dok. Ini waktu kita baru lahir, tangisan pertama, susu pertama yang kita minum, kedipan pertama, kita mulai merangkak, jalan. Sampai kita wafat, semua nih, sampai kita menikah, bekerja, segala macam, punya anak, sampai tua. Oh, cuma ini ya ceritanya. Memang gitu nanti. Kita tuh kayak orang tidur, bangun tidur kayak orang mimpi. Karena itu ringkas sekali. Jadi kalau kita mengatakan ini akhir zaman, oh kok gak selesai-selesai. Sebenarnya ini masih pendek banget ini. Pendek banget. Sekarang mungkin Dokter Richard, mungkin pernah ketemu gak? Seangkatan dengan dokter SD. Misalnya, atau SMP. Pernah ketemu gak? Kalau pas ketemu terus, mungkin ada kenangan tertentu di kelas dulu, lagi ngobrol atau apa. Saya pernah ketemu di Makassar teman saya. Di saat saya sekarang umur 50 tahun, mungkin 40 tahunan lah. Ketemu, kalau kami ngobrol, ya kata dokter sekali, itu seperti baru kemarin tuh. Padahal sudah ceritanya ini 30-35 tahun yang lalu gitu kan. Okay. Nah seperti itulah orang nanti melihat, oh ternyata waktu tuh sedikit. Kapan tepatnya akhir zaman itu benar? Kalau akhir zaman bagi semuanya kan Pak Ustadz, bukan bagi saya aja kan, bagi semua umat manusia kan. Betul. Kapan tepatnya akhir zaman itu akan terjadi? Kita sekarang di akhir zaman maksudnya. Di akhir zaman itu artinya sudah akhir-akhir menjelang kiamat. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena memang berita valid dari Nabi Muhammad SAW. Karena kita bicara lingkup orang Islam ya. Nabi SAW menyebutkan tanda-tanda hari kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil banyak sekali yang sudah nampak. Dan masih ada yang belum kelihatan. Tanda-tanda kiamat besar juga diceritakan. Seperti keluarnya Dajjal. Dan Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang Nabi pun pasti menceritakan Dajjal. Berarti di ajaran Nabi Isa ada penjelasan Dajjal. Di ajaran Nabi Musa ada. Di ajaran Nabi yang semuanya ada. Itu orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Nabi sebutkan ciri-cirinya. Gitu kan? Akan keluar orang itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti akan ada keluar api dari wilayah Yaman, terlihat apinya gini-gini. Ada tanda-tanda kiamat. Itu disebutkan semua. Sampai nanti di tiap sangkakala terakhir gitu. Akan terjadi kiamat besar. Dan itu sudah terlihat semuanya? Tanda-tanda kiamat besar belum. Tanda-tanda kiamat kecil sudah. Tadi kan saya bilang. Kata Nabi Muhammad SAW, hitunglah tanda-tanda kiamat kecil itu. Dengan lahirnya aku, wafatnya, diutusnya aku, dan meninggalnya aku. Nah, ini tiga sudah masuk dalam tanda-tanda hari kiamat. Sementara Nabi Muhammad sendiri sudah meninggal 1400 tahun. Belum meninggal di tahun 11 Hijriah. Sekarang 1447 Hijriah. Itu sudah 1430 sekian tahun gitu ya. Oke. Berarti dalam waktu dekat, entah itu hitungan hari, tahun, ratusan tahun, atau ribuan tahun, kita sudah masuk ke dalam fase hari kiamat. Ya. Dan kata Nabi Muhammad SAW begini. Ini semua agama profetis yakin. Ada malaikat peniup sangkakala kan. Kalau dia tiup sangkakala itu maka akan terjadi kiamat yang akhirnya semuanya meninggal dunia. Kata Nabi SAW, sungguh Israfil, malaikat yang memegang trompet itu, sudah meletakkan di mulutnya. Tinggal menunggu perintah Allah. Gitu. Itu pada saat beliau sudah mau wafat, belum membahasakan masa itu. Artinya ini sudah dekat sekali dengan kiamat. Gitu. Cuma memang banyak manusia yang terlalaikan. Banyak sekali yang terlalaikan. Tanda-tanda kiamat Nabi bilang, nanti akan terhalalkan minuman keras, terhalalkan perzinahan, nanti mereka akan ganti namanya. Tanda-tanda kiamat banyak laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Banyak disebutkan tanda-tanda kiamat itu banyak sekali. Banyak yang sudah terjadi, ada juga yang belum terjadi. Oke, siap Pak Ustadz. Saya pengen belajar lebih lanjut. Kita mulai dari 25 Nabi, atau kita mulai dari 124.000 Nabi. Jangan lupa nonton download setiap hari, sampai nemenin kalian semua berbuka puasa. Dan download tahun ini dipersembahkan, disponsori juga oleh pusatmas.id. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.